Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Pak. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Jadi, untuk hari ini sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doanya dulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Denny. Bapak mau mengabsen dulu. Seperti biasa, silahkan kalian hidupkan kameranya dulu. Karena Bapak akan mengabsen kalian dengan melakukan print screen. Silahkan hidupkan kameranya dulu. Untuk hari ini, kita akan masuk ke materi baru. Sebelum masuk ke materi baru, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Agia, coba, apakah Agia masih ingat? Pen kiri, pen kanan, fill up, fill down. Oh, itu apa itu? Yang pen kiri, pen kanan, dan till up, till down itu? Pergerakan kamera. Bagus. Jadi Agia masih ingat ya pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Bapak akan menyampaikan materinya melalui PowerPoint. Slide yang Bapak tayangkan apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Mata pelajaran kita teknik pengolahan audio video, yaitu menyunting video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Jadi, sebelum masuk ke menyunting video menggunakan perangkat lunak, kita dulu harus menganalisis perangkat lunak atau komputer yang digunakan untuk instalasi Adobe Premiere. Adapun tujuan pembelajaran kalian hari ini yaitu menganalisis perangkat lunak yang bisa digunakan untuk instalasi Adobe Premiere dengan teliti. Yang kedua, kalian mampu menganalisis cara instalasi Adobe Premiere secara baik dan benar. Sampai di sini paham? Paham. Paham? Nah, seperti sebelumnya Bapak sudah menyampaikan modul atau materinya sudah Bapak kirim ke grup. Jadi bisa juga kalian baca. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi. Ingat, ketika Bapak menyampaikan materi, bisa kalian bertanya mana yang belum paham. Karena Bapak juga akan menilai kalian dari segi pengetahuan, keaktifan, serta sikap kalian. Oke, Bapak mulai saja. Sekarang, coba kalian bandingkan dua buah komputer ini atau gambar komputer ini. Kira-kira menurut kalian apa perbedaannya? Ada yang bisa? Foto pertama itu komputer modern. Bagus, komputer modern. Apa lagi? Yang foto kedua komputer zaman dulu, Pak. Oh, zaman dulu. Ya, bagus. Ya. Itu. Jadi apa yang disampaikan oleh teman kalian, terima kasih bagi yang sudah berani menyampaikan pendapatnya. Nggak ada masalah, luar biasa, sudah berani. Jadi dua buah komputer ini yaitu ada perbedaannya. Seperti yang kalian lihat, yang satu mungkin baru, yang satu yang lama. Bagus, itu sudah nampak perbedaan dua buah komputer. Selanjutnya, Bapak mau melihatkan video. Nah, kita mulai dari dasar dulu. Dalam PC ada 7 komponen yang penting. Yang pertama, casing. Yang kedua, CPU beserta coolernya. Yang ketiga, motherboard. Yang keempat, memori RAM. Yang kelima, penyimpanan atau bahasa umumnya HDD atau hard disk. Yang keenam, PSU atau power supply. Yang ketujuh adalah PGA atau GPU. Setelah menonton video tadi, apa kira-kira isi dari CPU itu?
motherboard, Ya, di prosesor, ya bagus. Nah, jadi ada hard disk, ada prosesor, ada VGA, ada RAM atau random access memory. Nah, selanjutnya pengertian komputer menurut para ahli. Salah satu pengertian komputer menurut para ahli yaitu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Selanjutnya, pengertian spesifikasi komputer, yaitu merupakan suatu kebutuhan pengguna dalam memaksimalkan penggunaan perangkat komputer. Jadi, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah untuk apa komputer itu kita pergunakan. Secara garis besar, spesifikasi komputer itu atau kebutuhan komputer itu banyak. Nah, salah satunya mungkin bisa Bapak sebutkan beberapanya di sini, yaitu kebutuhan komputer multimedia. Yang kedua, office, editing video, grafis, dan game. Nah, jadi spesifikasi komputer yang digunakan untuk kantor, yang digunakan untuk editing video, untuk gaming, itu rata-rata berbeda sesuai dengan kebutuhan. Siapa yang punya komputer di rumahnya? Coba tunjuk tangan. Komputer di rumahnya digunakan untuk apa? Untuk belajar sama untuk ini Pak, nonton drama. Oh, Kali-kali. menonton drama ya, bagus. Oke, selanjutnya spesifikasi komputer editing video. Nah, spesifikasi komputer untuk editing video itu lebih kita istilahnya melihat dari segi hardware dan juga nanti sistem operasinya. Yang pertama itu hardwarenya yang paling penting kita perhatikan adalah VGA card. Yaitu VGA card-nya itu kalau dapat bisa 2 GB, 64 sampai 128 bit. Selanjutnya RAM atau random access memory. Nah, jadi RAM ini minimal 4 GB. Kalau untuk Adobe Premiere minimal 4 GB RAM-nya. Kemudian selanjutnya prosesor. Nah, kalau untuk Adobe Premiere prosesor itu minimal kalau menggunakan Intel minimal Core i3 atau Core i3, Core i5 dan Core i7. Selanjutnya motherboard, power supply dan monitor. Power supply adalah untuk arusnya. Semakin tinggi prosesornya, semakin tinggi juga kebutuhan asupan arusnya. Selanjutnya adalah monitor yang mempunyai resolusi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dalam proses editing kalau resolusinya rendah, nanti gambarnya akan blur. Kita akan susah membedakan atau melihat detail-detail dari video yang akan kita edit. Nah, ini sistem operasi. Jadi ini yang sangat penting. Sistem operasi atau operational system adalah software yang dipasang pada hard drive sebuah komputer sehingga hardware dapat berkomunikasi dan bekerja dengan software di dalam perangkat tersebut. Untuk Windows, yang sering kita pakai di sekolah, yang sering kita pakai sehari-hari, ada 2. Ada Windows 32 bit dan 64 bit. Nah, jadi untuk menginstal Adobe Premiere, dia butuh Windows 64 bit. Nah, karena Windows 32 bit itu cuma mampu untuk pekerjaan-pekerjaan ringan seperti Microsoft Word. Nah, kalau udah kita instalkan Adobe Premiere Pro CC, dia tidak akan sanggup di Windows 32 bit. Dia sanggupnya di Windows 64 bit karena Windows 64 bit itu cocok digunakan untuk pekerjaan yang lebih berat seperti desain, video editing, animasi dan lain-lain sebagainya. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Mantap. Nah, selanjutnya ini cara mengetahui sistem Windows kita menggunakan 64 bit atau 32 bit. Caranya adalah yaitu sangat gampang. Yang pertama kita tekan tombol logo Windows di keyboard yang ada pada keyboard, kemudian berbarengan dengan keyboard R.
Nanti akan keluar tampilan run seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ketikkan DIAG, kita tekan enter. Nanti akan kelihatan jendelanya seperti ini atau tampilannya. Di sana bisa kita lihat spesifikasi komputer kita seperti apa. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Setelah kita mengetahui sistem operasi dan spesifikasi komputer kita, baru kita instalkan Adobe Premiere. Tugas kalian, silahkan kalian lakukan diskusi di WA Group. Tugasnya adalah kalian menganalisis komputer yang ada pada komputer kalian atau di kelompoknya. Bapak sudah bagi 4 orang per kelompok. Silahkan diskusi di WA Group kalian. Bapak coba kirim linknya dulu. Silahkan kalian klik dan masuk ke link tersebut. Silahkan kalian akses. Di hasilnya silahkan diketik ya. Bapak kasih waktu sekitar 7 menit, bisa ya? Bisa? Bisa, Pak. Silahkan kerjakan. Gimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Bagus. Sekarang, coba kelompok siapa yang bisa dulu menampilkan atau menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok siapa dulu? Silakan. Spesifikasi laptop pada kelompok kami yaitu RAM-nya 4 GB, prosesor Intel Core i5, harddisknya 1 TB, VGA-nya NVIDIA 4 GB. Woi, bagus. Kalau menurut kelompok Fardes, apakah sudah bisa diinstalkan Adobe Premiere? Sudah, Pak, karena sudah memenuhi spesifikasinya, Pak. Ya, Windows-nya 32 bit atau 64 bit? 64 bit, Pak. Ya, bagus. Luar biasa. Yang disampaikan oleh teman-teman kalian yang mewakili kelompoknya itu bahwasannya kalian sudah memahami spesifikasi komputer yang ada di tempat kalian masing-masing. Sampai di sini adakah pertanyaan? Apakah kalian paham? Paham. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, siapa kira-kira yang bisa menyampaikan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silahkan Fardes. Bagus, Fardes, berani. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini itu spesifikasi yang bisa diinstal Adobe Premiere adalah Windows-nya 64 bit, Ya, bagus. RAM Ya. minimal 4 GB, VGA-nya minimal 2 GB, harddisk juga 500 GB, dan monitornya juga harus HD. Jadi yang paling penting dalam menginstal Adobe Premiere yaitu Windows itu 64 bit. Sudah, Pak? Oh, bagus. Jadi itulah kesimpulan kita pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan materi yaitu menguji aplikasi Adobe Premiere itu apakah toolnya berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Ada satu yang kelupaan Bapak, nanti Bapak akan bagikan di WA grup kalian tugas rumah. Nanti jangan lupa dikirim lewat email Bapak ya. Untuk hari ini kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata Bapak yang kurang pada tempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.